Di sini saya akan menjelaskan chapter 9 dari kasus Brad Marks di nomor 1, yaitu from the case description and the associated flowcharts assess Brad Marks internal controls over its revenue cycle procedures. Untuk yang pertama di sini ada dari Departemen Penjualan. Yang pertama, ketika pesanan pelanggan itu diterima melalui surat dokumen penjualan Brad Mark, harus memastikan terlebih dahulu bahwa data tentang transaksi itu relevan dan dapat diklasifikasikan ke dalam format standar yang dapat diproses oleh sistem perusahaan. Untuk yang kedua, selain itu terdapat dokumen yang disiapkan dalam prosedur ini, yaitu untuk dokumen order penjualan, di mana dokumen order penjualan ini berisikan beberapa informasi penting pelanggan dan beberapa informasi keuangan lainnya. Selain itu, petugas penjualan Brad Mark juga seharusnya menyiapkan beberapa salinan pesanan penjualan untuk otorisasi kredit, pengepakan, stok dokumen list, dan juga pemberitahuan pengiriman, di mana faktur pelanggan ini harus dilakukan atau dibuat secara otomatis. Kemudian, yang keempat, setelah menyiapkan pesanan penjualan, petugas bagian penjualan itu harus mengarsipkan satu salinan ke dalam customer open order file untuk dijadikan sebagai referensi di masa depan. Dan yang terakhir, untuk transaksi kredit, seharusnya persetujuan kredit itu tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan melalui pengiriman salinan otorisasi kredit yang dilakukan oleh petugas penjualan kepada manajer kredit untuk dilakukan verifikasi. Setelah itu, barulah transaksi pihak dapat disetujui. Setelah disetujui, salinan kredit disimpan ke dalam file pesanan terbuka atau customer open order file sampai transaksi itu selesai. Kemudian untuk departemen gudang itu seharusnya petugas lain yang itu melakukan pencatatan stok untuk mencerminkan kurangnya persediaan di gudang. Hal ini perlu dilakukan karena memberikan tugas ganda pada petugas gudang penyimpanan aset itu untuk melakukan kejahatan persediaan akan melanggar pengendalian internal persediaan. Kemudian untuk departemen pengiriman, yang pertama, setelah menerima barang dari gudang, petugas pengiriman itu harus memverifikasi kebenaran dengan mencetakkan ulang barang fisik dengan dokumen stok, pengepakan, dan pemberitahuan pengiriman untuk menghindari kesalahan sebelum pengiriman itu dilakukan. Yang kedua, selain menambah pencatatan atau catatan pengiriman file, petugas pengiriman itu harus melakukan pengiriman dokumen rilis stok dan pemberitahuan pengiriman ke departemen penagihan sebagai bukti pengiriman itu telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah menyimpan salinan dokumen bill of lading dan dokumen pengiriman. Dan terakhir adalah untuk departemen penerimaan tunai. Yang pertama, harus ada petugas lain yang membantu tugas Mary dalam departemen penerimaan tunai karena data yang digunakan itu cukup besar, sehingga dalam menjalankan tugasnya ini tentu sangat berisiko menimbulkan kesalahan dalam penerimaan tunai baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua, selain itu diperlukan juga sistem secara otomatis yang mencatat dan data-data penting ke catatan terima tunai agar tidak lagi dilakukan secara manual yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan. Kemudian untuk nomor 2, using the case description, the flowchart, the file structures, and the selected financial data below, specify an audit objective for each management assertion presented in the matrix below. Yang pertama di sini ada asersi existence or occurrence. Audit objektifnya adalah memastikan bahwa kondisi payable itu akan mewakili yang terhutang kepada Brad Mark. Kemudian audit prosedurnya yang dilakukan adalah menggunakan ACL untuk menyiapkan surat konfirmasi untuk pelanggan, atau ini dengan menggunakan konfirmasi menggunakan ACL classify pelanggan dan faktur penjualan yang menggunakan ACL join atau ACL sampel atau ACL size. Kemudian yang kedua adalah asersi completeness, di mana audit objektifnya adalah untuk menentukan bahwa semua jumlah pada neraca yang terhutang kepada Brad Mark itu tercermin dalam account receivable. Kemudian audit objektif yang kedua adalah memverifikasi semua penjualan untuk barang yang dikirim, semua pengembalian dan tunjangan dalam laporan keuangan akhir. Kemudian untuk audit prosedur to be performed using ACL, yang pertama adalah gunakan ACL untuk meninjau proses rekonsiliasi. Dan yang kedua adalah gunakan ACL untuk meninjau faktor penjualan pelanggan, yaitu dengan stratify untuk mengidentifikasi anomali, filter untuk meninjau faktor penjualan untuk memilih jumlah faktor yang negatif. Dan ini digabungkan dengan pernyataan manajemen akurasi.
Kemudian yang ketiga adalah asersi valuation or allocation. Di sini audit objektifnya adalah untuk menentukan saldo account receivable yang dinyatakan dalam nilai realisasi bersih dan menetapkan alokasi untuk akun yang tidak dapat ditagih secara tepat. Audit prosedurnya adalah dengan menggunakan ACL untuk memperoleh saldo piutang lama dan meninjau file payment underscore ages. Kemudian untuk asersi manajemen terakhir adalah completeness. Di sini audit objektifnya adalah memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung dengan akurat berdasarkan harga dan kuantitas yang benar dan memastikan bahwa file faktur penjualan dan file remittance itu secara matematis adalah benar. Audit prosedurnya dengan menggunakan ACL yaitu gunakan ACL untuk membandingkan harga yang dikenakan pada setiap faktur dalam file, dan yang kedua adalah gunakan ACL untuk melakukan tes validasi. Untuk nomor 3 di sini, auditor ingin mengecek existence dan juga atau occurrence dari transaksi milik perusahaan Redmark. Di sini terdapat tabel sales invoice dan juga tabel customer. Di tabel customer terdapat customer number, name, street, city, state, dan juga lain-lain. Kemudian di sales invoice terdapat data mengenai invoice number, customer number, amount due, sales date, due date, dan juga remit number. Kemudian di kedua tabel tersebut terdapat beberapa bagian yang sama, sehingga kita harus merelate hubungan customer number. Di pertama kita klik dari sales invoice, kemudian kita klik data, relate table. Di sini kita akan merelate dari customer number di sales invoice dengan customer number di customer tabel customer. Kita klik finish, kemudian kita akan mengekstrak data ini dengan klik field, extract field. Di tabel sales invoice kita akan masukkan tabel customer number, kemudian invoice number, kemudian amount due, dan juga due date. Kemudian di tabel customer kita akan masukkan customer name dan juga customer receipt. Kemudian klik OK. Lalu tuh di sini kita akan beri nama customer. Maka akan menjadi tabel seperti ini. Kemudian kita akan klik tabel customer depth, lalu kita klik analyze, dan kita classify. Lalu di sini kita classify-nya adalah own name, dan juga field name. Kita klik name. Lalu kita klik ini. Maka akan menghasilkan tabel seperti ini. Utang customer yang sudah diklasifikasikan menjadi tabel ini akan lebih mudah dibaca. Kemudian di sini kita bisa melihat ada perusahaan-perusahaan apa dan transaksi mereka, kemudian percent of count, percent of sales, dan juga amount due-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa Asal Enterprise ini dia memiliki utang dari 18 transaksi dengan jumlah utang yaitu 153.783,40 dolar. Kita bisa lihat di sini juga, kita klik, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian dari classify kita bisa mengetahui utang Breadmark terhadap customer itu totalnya adalah 5.379.996,96 dolar. Nah, jadi kita bisa melakukan asersi, allocation, and valuation. Nah, untuk mengevaluasi atau mengalokasikan piutang-piutang yang dimiliki Breadmark serta waktu jatuh temponya, ini kita bisa melakukan menghubungkan informasi dari dua tabel, yaitu sales invoice dan juga cash receipt dan juga customer. Nah, sales invoice ini mencakup data jumlah hutang oleh customer, dan tabel cash receipt tadi mencakup jumlah utang customer yang telah dibayarkan. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan kita ke relate table. Nah, ini kita sudah menghubungkan antara customer number dari sales invoice dan tabel customer dan juga tabel cash receipt. Lalu kita juga sudah melakukan extract data yang jadi ini tabel utang customer ini mencakup invoice number, amount due, due date, dan juga payment date. Nah,
di tabelnya ada payment date-nya yang kosong. Ini bisa kita lihat yang kosong. Ya, ada beberapa yang kosong. Ini menandakan bahwa customer belum membayar hutangnya. Jadi kita bisa menganalisis siapa aja sih yang belum membayar. Ini kita bisa klik filter. Lalu kita Nah, ini payment date-nya kita pilih dari tanggal 1 Januari 2004. Kita pilih Januari, kita klik OK, lalu kita pilih payment date lagi yang kita pilih Desember 2005. Kita klik OK, kita klik verify dulu. Ini yaitu customer-customer yang belum melakukan pelunasan. Nah, di sini kita bisa lihat count record-nya. Dari 700 hutang ada 61 yang belum dibayarkan dengan kita bisa melihat juga totalnya. Kita klik modulnya. Nah, di sini dari 61 record itu ternyata ada 412.213 yang ditangguhkan atau belum dibayarkan. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui berapa customer yang bayar hutang melebihi jatuh tempo. Kita balik lagi ke tabel utangnya, kita hapus filternya terlebih dahulu, lalu kita aplikasikan filter payment date lebih dari due date. Nah, ini ada 198 customer yang membayar melebihi due date-nya. Lalu kita juga bisa melihat umur dari piutangnya. Kita hapus dulu filternya, lalu kita analyze, kita klik age-nya. Nah, ini kita pilih 31 Desember 2004. Klik amount dulu, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah umur dari piutangnya. Nah, lalu setelah itu kita akan menguji asersi completeness dan juga akurasi. Nah, kita buka sales invoice lagi, lalu kita bisa mengulang stratify untuk mengetahui adanya anomali. Kita klik stratify, lalu pada minimumnya kita pilih negatif 1000 dan juga maksimumnya kita bisa tulis 5549190. Lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita lihat jumlahnya, ini minimumnya itu 0 ya, jadi tidak ada transaksi yang negatif. Lalu setelah itu bisa kita lihat yang paling banyak itu dari range antara negatif 1000 sampai 4649. Lalu yang paling sedikit ini ada di angka range 38.544 sampai 44.000 dan juga 49.000 sampai dengan 55.491. Nah, auditor di sini hanya bisa sampai proses stratify. Jika ingin menganalisis lebih lanjut, maka membutuhkan lebih banyak detail informasi.
Nah, kita bisa mengecek apakah ada transaksi yang negatif, misal dari defektif defective program atau technical error. Itu menggunakan kita balik lagi ke sales invoice-nya, lalu kita klik filter dari amount due kurang dari 0. Lalu kita pilih verify. Nah, ini ya. Jadi nggak ada data yang amount due-nya kurang dari 0, sama seperti yang tadi udah kita cek di Stratify bahwa minimumnya itu 0 aja. Lalu setelah itu kita juga bisa mereview invoice dan juga shipping. Ini kita bisa hapus dulu filternya, lalu kita ke analyze. Kita bisa look for gaps. Kita klik invoice. Kita klik OK. Nah, ini kita bisa melihat data yang terduplikat ataupun data yang hilang. Di sini ada 173 data atau 173 total data yang hilang ataupun terduplikat. Nah, hal ini itu bisa diatasi dengan melakukan interview pada karyawan atau manajer. Nah, terus juga adanya duplikasi ini bisa mengindikasikan bahwa adanya kesalahan program komputer secara material atau melebih-lebihkan. Sedangkan invoice yang hilang menunjukkan adanya penjualan yang dikirim namun tidak ada tagihannya. Nah, untuk nomor 4, kita diminta untuk mengidentifikasi terkait masalah operasional bisnis terkait dengan prosedur pendapatan. Nah, berikut adalah temuan yang kita dapatkan, yaitu ada pemisahan tugas, yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi pembelian telah dicatat dengan akurat serta dihitung berdasarkan harga dan juga kuantitas barang yang benar. Nah, prosedur ACL yaitu adalah dengan Stratify dan classify data seperti yang sudah kita lakukan pada asersi-asersi sebelumnya. Nah, kedua fitur tersebut dapat mengidentifikasi karakteristik terkait dengan prosedur seperti transaksi yang jumlahnya terduplikat atau juga transaksi yang hilang. Terima kasih. Yang berikutnya kita masuk pada pertanyaan nomor 2 untuk chapter 10, yaitu using the case description, the flowchart, the file structure, and financial data below, specify an audit objective that can be achieved using ACL for each management assertion presented in the matrix below. Nah, di sini ada table yang berisikan manajemen asersi, kemudian tujuan audit, serta audit prosedur menggunakan ACL atau Audit Common Language. Nah, jadi untuk kolom pertama ini asersi manajemen yang merupakan pernyataan yang dibuat oleh manajemen mengenai keandalan laporan keuangan. Kemudian untuk tujuan auditnya yaitu untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan juga relevan untuk mendukung keandalan laporan keuangan. Serta yang terakhir itu untuk audit prosedur menggunakan ACL, itu langkah-langkah yang diambil oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit. Nah, untuk manajemen assertion-nya ada 3, yaitu kelengkapan, kemudian alokasi nilai, dan juga akurasi. Untuk manajemen assertion yang pertama yaitu completeness atau kelengkapan. Nah, di sini auditor memeriksa jumlah hutang usaha untuk memastikan jumlah tersebut telah mencakup seluruh transaksi pembelian yang telah dilakukan juga diterima selama periode yang telah ditentukan. Nah, untuk audit prosedurnya menggunakan ACL yaitu menganalisis pola menggunakan classify comment untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mungkin mencurigakan atau tidak biasa. Nah, di sini juga melakukan ekstrak dan juga membuat logic note PO number sama dengan voucher pay PO number. Nah, ini tuh dilakukan untuk menemukan transaksi yang tidak memiliki pasangan yang cocok antara nomor pesanan dan juga nomor pembayaran. Nah, kemudian untuk manajemen assertion yang kedua yaitu adalah valuation or allocation. Nah, audit objektifnya yaitu adalah mengkonfirmasi bahwa saldo persediaan dilaporkan secara akurat berdasarkan nilai realisasi bersihnya.
Nah, untuk audit prosedurnya yaitu ini mengidentifikasi dan juga mengatasi setiap gaps dan juga duplication dengan menggunakan perintah atau command stratify dan juga classify untuk mendeteksi anomali dalam data yang mungkin menunjukkan masalah penilaian seperti duplikasi entry ataupun celah dalam catatan. Nah, kemudian untuk manajemen assertion yang terakhir yaitu accuracy, yaitu atau akurasi untuk audit objektifnya adalah memvalidasi bahwa pembayaran dilakukan kepada vendor dengan benar dan juga mewakili jumlah yang seharusnya dibayarkan. Nah, untuk audit prosedurnya yaitu dengan memvalidasi apakah terdapat duplikasi gaji. Nah, jadi dengan melakukan join table yaitu untuk memeriksa perbedaan antara order file dan juga voucher file. Lalu pada nomor 3, kami diminta untuk mengecek pada expenditure cycle mengenai asersi valuation or allocation, completeness, dan juga accuracy. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita cek terlebih dahulu validitas dari sebuah datanya. Kita klik purchase order, kemudian klik data, klik verify, lalu untuk verify fields-nya kita klik add all. Oke, nah di sini dari data purchase order menunjukkan bahwa terdapat 0 data yang tervalidasi error, atau artinya tidak terdapat satu data pun yang mengalami error. Lalu, untuk menilai accuracy dan juga completeness, kami akan melakukan verifikasi dan juga klasifikasi pada tabel purchase order. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu, stratify, pada tabel voucher pay. Pada tabel voucher pay, kita klik analyze, kemudian stratify, lalu untuk stratify nya kita klik full amount, minimumnya 584,22, untuk maksimumnya 37.895. Lalu di sini kita lihat bahwa persentase terbesar yaitu 89,49% terletak pada data minus 584 sampai 3.263,89. Nah, di sini artinya terlalu banyak pembelian yang nominalnya kecil dan juga menunjukkan terlalu banyaknya pembelian pada range tersebut. Di sini auditor bisa mengecek terjadi transaksi seperti apa pada transaksi 584 sampai 3.263. Lalu kemudian masih pada tabel yang sama, kita akan mengklasifikasikan dengan klik analyze, kemudian classify. Lalu classify on-nya kita klik vendor number, kemudian subtotal feeds-nya kita klik full amount aja, klik Oke. Nah, di sini kalau kita cek, ternyata pada vendor number 11.663 terdapat 21 transaksi atau di sini persentasenya terbesar yaitu sebanyak 7,12%. Dan di sini memang tidak material tetapi nominalnya banyak yaitu 82.715,84. Sebagai auditor, maka langkah yang harusnya dilakukan yaitu mengecek atau memverifikasi apakah ada hubungan istimewa pada vendor number 11.663 ini. Lalu langkah yang selanjutnya kami akan melakukan join table dengan primary key-nya adalah PO number. Lalu kita klik OK, secondary-nya kita menggunakan purchase order dengan secondary fields-nya PO number juga. Lalu primary fields-nya kita klik full amount, PO number, dan juga
sub invoice, lalu vendor number. Untuk secondary fields-nya kita klik cost, kemudian expenditure cost, quantity, kemudian kita klik OK, kita klik place sort secondary table, lalu kita klik toolnya accuracy. Kemudian di sini akan muncul tabel yang baru dari hasil join table kami. Lalu kita klik, kita filter terlebih dahulu dengan ekspresinya full amount, kemudian expenditure cost kita verify. Oh, kami akan mengulang lagi ekspresinya. Kita hapus, kita gunakan ini, klik verify, kemudian OK. Nah, di sini kita akan on record terlebih dahulu dengan cara analyze, klik on record. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat 21 dari 295, yang artinya terdapat 21 data yang full amount-nya tidak sama dengan expenditure cost. Lalu di sini auditor harus memastikan bagaimana perlakuannya dari 21 data tersebut, apakah belum terrecord atau bagaimana. Baik, di sini kita akan melakukan ACL prosedur terhadap auditnya. Nah, pertama di sini kita buka terkait dengan cash receipt dan juga cek registernya. Di kedua tabel ini kita harus melakukan real table. Kita add dulu tabel yang kedua. Ini dia cash receipt, kita pilih registernya. Udah kita close. Nah, di sini ada amount. Di sini pakai amount. Udah cek number, cek number juga. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan verify dulu di cash receipts-nya. Nah, kan kita upload pada amount-nya, amount, kemudian manipulasi saat yang kalinya terus, dan juga di angka dulu, karena ini merupakan nominal yang ada di tengah dan masih dalam angka yang wajar. Dan sekarang kita atur di 100, kita klik OK. Oke, di sini muncul data-data terkait dengan classify dan specify-nya. Nah, di sini kita langsung kan record saja. Oke. Di sini sudah dilihat kalau misalnya total ada 165 records. Kemudian kita coba untuk melakukan classify.
Nah, kita classify OMS-nya, kita bisa dari check register fetch number. Nah, di sini total filternya kita bisa dari kita masukkan di sini bisa dilihat filternya ada di angka 89805, 8490000, 033. Kita akan record dulu. Di sini udah kita lakukan konfirmasi, classify juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan laporan terakhir dari lokasi ada collection, kemudian stratify, lalu ada juga classify. Oke, baik. Selamat malam. Jadi di sini saya Pasien Sultan dengan 48375 akan menjelaskan terkait dengan chapter 12, yaitu untuk menjawab bagaimana cara untuk apakah from perspektif yang ada di benchmark 04. Jadi fokusnya di sini adalah dengan deteksi terutama dengan pendekatan kepada perspektif. Nanti akan dilakukan tentang cara untuk vendor fiktif, yaitu vendor yang memiliki alamat sama dengan employee. Selain itu juga ada voucher number yang digunakan lebih dari satu. Jadi biasanya penggunaan yang pakai di ACL-nya adalah duplikasi untuk mencari dari catatan antara vendor yang memiliki alamat yang sama dengan dengan alamat yang sama, juga nama dari sama dengan alamat yang sama, juga dengan menggunakan voucher yang sudah dua. Ada di sini langsung dulu satu vendor kita untuk mengetahui apakah ada fiktif vendor yang berupa adalah employee dari perusahaan tersebut. Kita gunakan join table. Di table kita dirinya adalah employee, menggunakan primary key yang dimiliki. Name, first name, job, kita klik OK dan kita resource dari table dan kita put outputnya di HP vendors atau use vendors that uploaded employee, dan di sini sudah melakukan outputnya di supply di sini, dan hasilnya adalah di bagian sini. Jadi di sini saya telah menemukan bahwa ada dua vendor yang sesuai dengan yang dimiliki oleh employee. Ini kita lihat satu
63 dan 14 kita coba cari berapa aplikasi yang telah yang berusaha mengangkut vendor ini. Dan kita dengan purchase report, buat order, kemudian kita klik website specify on oke, jadi kan ada 106 juga dan juga 1453 jadi 351 di sini terlihat bahwa tadi 22 tarif di mana persen of account-nya yaitu hitungannya sebesar ini sudah 60,65%, nyuruh profilnya 71,4% dengan jumlah total direct cost sebesar $64,715 ya. Tentu sebenarnya 1435 cuma terjadi 5% dimana itu tidak terlalu signifikan dan saja kan untuk penemuan untuk dalam bagian dari proses. Jadi biar untuk penemuan vendor kemudian pastinya adalah untuk penemuan dari voucher number yang digunakan lebih dari satu kali. Oke, selanjutnya untuk menemukannya itu berarti kita bisa join table di antara purchase order dengan voucher pay. Voucher pay dan nanti kita dari telepon atau pastikan namanya bersama. Kita oke, sudah pasti di sini kita akan melihat transfer posisi dengan produk dan juga oke, menentukan dari itu ini akan menggunakan full amount karena number juga dan ini kita berdasarkan table dan juga PO voucher ini ada tidak melakukannya jadi ada muatan voucher dan itu kita masukkan kontak itu jadi kita klasik biar untuk number ya di sini ada beberapa number yang lebih contohnya banyak banget ini kayak traffic value import pada kali tiga kali juga ini 2 kali dapat 9 jadi karena sudah kita ada beberapa voucher digunakan kita 2 kali yang itu mungkin mengindikasikan
Tidak, ini yang terjadi.